Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal untuk persiapan menghadapi tes P3K formasi dosen tahun ini. Jadi ini memang sengaja saya setting ya agak lebih intensif membahas ya soal-soal untuk membantu Bapak Ibu teman-teman semua menghadapi tes P3K yang tinggal menghitung hari. Kita mendoakan semua ya, kita berdoa semoga kita bisa lolos pada tes kali ini. Ya, jadi pada kali ini kembali saya melanjutkan ya pembahasan dari soal-soal yang sebelumnya. Mari kita simak ya pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan soal-soalnya, saya berharap agar Bapak Ibu teman-teman semua subscribe terlebih dahulu channel ini ya, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Dan ingat agar video ini di-share ya, dibagikan ke rekan-rekan kita. Baik, jadi sekarang sudah sampai di soal nomor 60. Ini merupakan soal yang saya munculkan di bagian video sebelumnya ya. Dan saya melihat sudah ada beberapa yang kerja. Jadi di sini soalnya, seorang mahasiswa dari program studi bisnis digital Universitas X mengambil mata kuliah pada prodi akuntansi, manajemen dan komunikasi di Universitas X di kampus yang sama. Jadi ceritanya mahasiswa ini dia dari program studi bisnis digital, kemudian mengambil mata kuliah untuk prodi akuntansi, manajemen dan komunikasi di kampus yang sama di Universitas X ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan pertukaran pelajar. Untuk pertukaran pelajar itu sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi ini merupakan kelanjutan soal. Nah, di sini ditanyakan bentuk pertukaran pelajar yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah ya. Kalau kita lihat di sini, dia berada dari kampus yang sama tapi mengambil apa? Mengambil jurusan yang berbeda. Nah, kira-kira apa jawabannya untuk soal di sini? Jadi ini merupakan jawabannya adalah B. Ini sudah jelas ya, yaitu pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Ya. Jadi di sini bentuk pertukaran pelajar ada 3, yaitu bentuk pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi bentuk kegiatannya seperti apa? Yaitu bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran ya, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk dalam mata kuliah pilihan. Jadi yang diambil ini adalah mata kuliah pilihan dalam kampus yang sama tapi prodi yang berbeda. Kemudian bentuk pertukaran pelajar yang kedua adalah pertukaran pelajar dalam program studi yang sama tapi perguruan tinggi yang berbeda. Jadi kalau misalkan mengambil program studi bisnis mengambil program studi bisnis digital ya, tapi di Universitas Y misalkan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda, seperti itu. Oke. Ya, next. Nomor 61 diperhatikan. Nah, ini masih pertukaran pelajar. Oke. Seorang mahasiswa prodi Teknik Industri, ya, dia dari prodi Teknik Industri di Universitas Y, mengambil mata kuliah tentang energi dan mesin pertanian pada ilmu pertanian di Universitas A. Berarti ini tadi sudah disinggung sebelumnya. Ya, berarti bentuk pertukaran pelajar yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut adalah program studi yang berbeda pada kampus yang berbeda. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah C. Pertukaran pelajar antar program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda. Oke. Nah, bagaimana bentuk kegiatannya? Yaitu bentuk pembelajaran yang dapat diambil. Jadi pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda di sini maksudnya adalah bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran
baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan, ya. Oke, jawabannya C. Ya, next nomor 62. Saya atur nafas dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Lanjut, manfaat yang didapatkan industri. Apa kira-kira manfaat yang didapatkan industri dari kegiatan program magang? Jadi ini masih bentuk kegiatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Apa kira-kira ya manfaat yang didapatkan oleh industri? Apakah memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, membantu kinerja industri, meningkatkan keuntungan bagi industri, menghemat pengeluaran kepegawaian? Maksudnya ini kalau mahasiswa yang saya rekrut ini berkurang biaya saya untuk operasionalnya lah berkurang, menghemat pengeluaran kepegawaian karena mahasiswa tidak dibayar, atau mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut. Ya, apa manfaatnya di sini? Oke, ini jawabannya salah satunya adalah E. Jadi sebenarnya ada beberapa manfaat yang didapatkan industri ketika dia menjadi relasi dari perguruan tinggi untuk menerapkan program magang ini, yaitu antara lain industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal karena mahasiswa tersebut sudah pernah magang, jadi dia minimal sudah tahu bagaimana karakternya, bagaimana kriteria yang diinginkan oleh perusahaan tersebut, tentunya ada pada mahasiswa magang. Jadi selain tidak mengurangi lagi biaya untuk merekrut, juga minimal akan berkurang dari segi kalau misalkan perusahaan tersebut mau mengadakan semacam training, maka tidak terlalu dibanding orang atau pegawai yang baru direkrut. Itu perbedaannya. Kemudian di sini mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap, tentunya akan dengan mudah bersosialisasi ya dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Jadi ketika misalkan mahasiswa sudah mengenal terlebih dahulu tempat kerjanya ya, misalkan seperti itu, atau industri, maka mahasiswa tersebut atau pegawai tersebut yang direkrut dari mahasiswa itu akan memudahkannya untuk dengan cepat beradaptasi, kemudian bersosialisasi dengan rekan-rekannya, kemudian tentunya juga dia akan lebih mudah menjalankan visi misi dari perusahaan. Tentunya ini kan akan lebih menguntungkan bagi industri tersebut. Jadi melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen, serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan. Jadi jangan juga asal dijalankan ini. Tentunya perguruan tinggi itu akan senantiasa mengupdate link match-nya ya, bagaimana kira-kira hubungan antara hubungan antara materi yang diberikan oleh dosen ke mahasiswa itu harus disinkronkan dengan tingkat kebutuhan industri, harus relevan ya. Jangan sampai tentunya kan industri akan melakukan kerjasama secara terus-menerus ya. Misalkan industri mungkin menyampaikan ke pihak perguruan tinggi, misalkan saya butuh keterampilan seperti ini ya. Kalau misalkan perusahaan kampus Anda mau kita mau kerjasama untuk dibawa mahasiswanya magang ke tempat saya, maka harus ikuti bagaimana tingkat kebutuhan kami di industri seperti itu ya. Itu kan akan dengan mudah ya ketika kita membawa mahasiswa ke kampus tersebut, ke industri tersebut, karena dari awal pembelajarannya itu sudah cocok ya. Nanti boleh Bapak Ibu teman-teman semua tambahkan ya kalau misalkan penjelasan saya masih kurang atau mungkin agak kepanjangan, itu bisa Bapak Ibu teman semua memfilter ya. Oke, nomor 63 ini menarik ya, kalau industri seperti ini kerjasama perguruan tinggi dengan industri ya. Nomor 63, diperhatikan bentuk penyetaraan dan penilaian dalam program magang industri. Kira-kira bagaimana sih bentuk penyetaraan dan penilaian dalam program magang industri? Iya. Jadi jawabannya adalah C.
bobot SKS penyederhanaan dan penilaian program magang industri. Jadi ini kan dinilai ya oleh kampus. Jadi yang pertama di sini bentuk bebas. Maksudnya di sini adalah kegiatan Merdeka Belajar itu selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyederhanaan dengan mata kuliah. Jadi tidak ada namanya konversi atau paralel dengan mata kuliah yang lain. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras, hard skill-nya, maupun dalam bentuk soft skill-nya. Ya, kemudian ada yang namanya bentuk berstruktur. Kegiatan Merdeka Belajar ini juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Ya, 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Ya, ini harus Bapak Ibu tentang semua di prodi harus tahu ini, ya. Oke, nanti kita belajar bersama ya Bapak Ibu, teman-teman. 64. Berikut ini merupakan mitra dalam kegiatan magang atau praktik kerja kecuali perusahaan, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan, atau lembaga pendidikan. Yang mana kira-kira yang bisa diajak sebagai tempat kerjasama untuk magang nanti. Yang termasuk adalah kecuali lembaga pendidikan. Ini yang bukan, ya. Jadi perusahaan, kemudian yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, serta perusahaan rintisan atau startup. Ini bisa, semuanya ini bisa menjadi mitra dalam kegiatan magang atau praktik kerja. Ya, bisa ya. Nomor 65 diperhatikan. Peran utama ya yang dilakukan oleh mahasiswa dalam program asistensi mengajar. Lain lagi nih, asistensi mengajar. Tapi masih terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di satuan pendidikan adalah kepala sekolah atau manajemen sekolah, guru, tendik, atau pustakawan. Ya, kira-kira sebagai apa ya bisa didapatkan? Ya, jawabannya tentunya adalah guru. Ya, ini kan biasa diterapkan dalam bentuk PPL, magang apa ya namanya sekarang, magang 3 ya, praktik mengajar. Itu kan mata kuliah maksud saya. Intinya biasa kebanyakan kalau kerjasama seperti ini dalam asistensi mengajar itu lebih ke arah mengajar. Jadi tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain, itu kegunaannya ya, tujuannya, yaitu memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Kegunaan yang lain adalah membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan sama. Jadi dengan dengan posisi guru posisi seperti ini, maka setidaknya akan terjadi namanya pemerataan kualitas pendidikan, kemudian serta akan senantiasa memperbaharui ya bagaimana tingkat keilmuan yang didapatkan di sekolah itu hubungannya dengan perguruan tinggi itu bisa senantiasa kita update ya. Oke, nomor 66 ya, seperti biasa Bapak Ibu tetap semua boleh dikerjakan terlebih dahulu ini. Berikut ini tujuan dari program MBKM, silakan dilihat dulu, ada 5 poin ya. Ini tujuan dari program MBKM. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tujuan dari program proyek kemanusiaan. Ya, dalam MBKM ini ditunjukkan oleh nomor berapa. Nanti Bapak Ibu dilihat dulu, kemudian nanti dipilih kira-kira yang mana jawabannya. Saya tunggu jawabannya Pak Ibu, tentang semua yang gagah-gagah dan kanting-kanting, cantik-cantik, itu jawabannya dikirim di kolom komentar di bawah video ini. Baik, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembahasan di bagian video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.